Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi rasulillah ajmain. Langsung saja saya tambahkan hasil diskusi kita pada siang hari ini dalam mata kuliah model pembelajaran. Pembahasan kita kali ini yang sudah dibahas oleh pemakalah tadi yaitu model pembelajaran TPS dan GI. TPS, kata kuncinya adalah think, itu berpikir, pairs, itu pasangan, share, itu berbagi. Tekniknya gimana? Tekniknya yaitu ketika saudara menjadi guru, saudara membagi kelompok, saudara menyuruh siswa berpikir, habis itu mencari pasangannya, habis itu didemokan di depan kelas. Ya. TPS itu rumpun keilmuannya adalah praktis atau praktek atau bahasa lainnya kejuruan. Ya, kalau masalah kejuruan ini cocok dipakai dalam kurikulum pendidikan di SMK. Ya. Rumpun keilmuannya praktis. Berbicara tentang TPS itu jarang dipraktekkan di Indonesia. Kecuali dipraktekkan itu di university yang jurusannya eksak, kedokteran, kimia, sains, dan lain sebagainya. Ini diadaptasi dari rumpun pembelajaran keilmuan barat. Muncul pertanyaan, apa relevansinya, apa contohnya dalam dunia pendidikan Islam? Dalam dunia pendidikan Islam, saudara bisa melakukan penelitian kelompok tergantung metode pembahasan dan objek indikator yang akan diteliti. Misalnya saudara melakukan penelitian kelompok dalam mata kuliah metodologi penelitian, objeknya terserah apa masalahnya, dipakai ini. Ya. Apa contoh lain yang sudah diterapkan? Saya rasa ini belum ada karena ini baru revisi Kurtilas tahun 2017. Oke. Dan kita masuk GI, grup investigasi. Ya. Masih satu rumpun dengan TPS. Ya. Rumpun keilmuannya adalah praktis dan kedua cabang model pembelajaran ini adalah cabang dari model pembelajaran kooperatif. Grup investigasi itu tekniknya saudara men-setting SDM tergantung objek apa yang mau diinvestigasi. Yang SDM itu betul-betul kompleks mendukung indikator demi suksesnya data yang akan diambil dalam objek masalah. Ya. Grup investigasi dan TPS itu direfleksikan dari gaya mata-mata Amerika dan Soviet dalam mencetak kaderisasi intelijen. Ya. Jadi kalau metode problem solving ya itu direfleksikan dari situ, hadirlah GI dan TPS. Contohnya apa? Contohnya ketika ada sebuah kasus misalnya, ya, kita singgung itu dulu, kasus pembunuhan misalnya. Kasus pembunuhan itu dibagikan dalam rapat sebuah investigasi. Semua ruangan rapat disuruh berpikir, habis itu dicari anggota kelompoknya berdua. Habis itu didemokan di depan kelas atau di depan sidang. Menurut analisa saya misalnya contohnya sebuah kasus pembunuhan misalnya, analisa saya matinya seperti ini, analisa saya matinya seperti ini. Ya, jadi grup investigasi. Kalimat investigasi itu kan biasa dipakai di dunia aparat, direfleksikan ke dalam dunia pendidikan dan diresmikan, diilmiahkan dalam bentuk jurnal dan sekarang hadir dalam model pembelajaran. Ya, walaupun di Indonesia ini jarang dipakai ya. Di tingkat SD sampai SL ya ini jarang. Jadi bagaimana caranya itu Pak? Kita memakaikan TPS dan GI. Kata kuncinya kan cuma satu. Model pembelajaran ini bersifat dinamis. Efektif dan tidak efektifnya sebuah model itu tergantung analisa
Guru men-setting materi pembelajarannya apa, suasana pembelajarannya seperti apa, ranah suasana kelasnya seperti apa, ranah sarana kelasnya seperti apa. Itu tergantung guru. Jadi sukses atau tidak suksesnya model diimplementasikan itu dikembalikan ke guru profesional. Ya. 4 indikator guru profesional. Yang pertama, kompetensi yang harus dia kuasai atau harus dia penuhi, yaitu kompetensi personal atau kompetensi kepribadian. Yang kedua itu kompetensi sosial. Yang ketiga yaitu kompetensi pedagogik. Yang keempat itu kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini kalau udah melekat dalam diri seorang guru, apapun jenis model yang dia dapatkan, apapun jenis materi yang dia dapatkan, insya Allah dia akan bisa berimprovisasi, menguasai, merefleksikan di dalam lokal. Kata kuncinya satu, guru itu pertimbangannya, apapun yang dia lakukan di dalam lokal, formulasi apapun dalam meracik model, tujuannya cuma satu, supaya belajar efektif dan efisien. Oke, jadi itu dia TPS dan GI. Contohnya dalam dunia pendidikan Islam, itu masih berupa korelasi dan adaptasi saja. Misalnya grup investigasi, kita menginvestigasi Al-Quran misalnya. Apa yang diinvestigasi dalam Al-Quran? Ada kasus tentang Al-Quran kemarin itu ya, tentang ayat-ayat Al-Quran yang dirubah, yang dicetak pada tahun kemarin. Itu contohnya. Itu gawenya anak pendidikan Islam itu. Diinvestigasi, disetting SDM yang pertama, SDM yang betul-betul hafizul Quran. Yang kedua, SDM yang betul-betul ahli ulumul Quran, munasabah Al-Quran, dan lain sebagainya, yang itu diracik dalam bentuk satu tim dan menginvestigasi sehingga hasil penelitiannya objektif siapa dalang dari pemalsuan Al-Quran tersebut. Mungkin itu contohnya saja. Oke. Terus yang harus saudara perhatikan adalah kita masuk dalam konteks dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum mengimplementasikan setiap model, saudara harus tahu dulu, hari pertama masuk lokal itu kerja guru itu apa? Hari pertama masuk lokal, kerja guru itu menganalisa kebutuhan siswa. Masuk lokal, dilihat sekelilingnya, background siswa saudara seperti apa, pendidikannya dari mana, apa kebutuhannya, dan apa fisik, psikis siswa yang ada di lokal saudara. Setelah saudara menganalisa, baru saudara cocokkan modelnya. Itu. Terus saudara juga harus menguasai dan tahu tanggung jawab saudara ketika menjadi guru di SD, SLTP, SLTA, bahkan dosen di perguruan tinggi. Kalau saudara ngajar di SD, itu tanggung jawab saudara itu adalah 90% mencawan. Apa maksudnya? 90% dari 16 kali pertemuan itu harus saudara ajarkan kepada siswa. Dan saudara haram pindah dari satu materi ke materi lainnya sebelum menanyakan siswa sudah mengerti apa belum. Oke, di 90%. Sisanya apa? 10% ekstrakurikuler dan penggalian bakat minat. Ya, terserah mau dia bakat minatnya pramuka, drum band, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, apa bedanya dengan pembelajaran di SMP? Kalau di SMP, tanggung jawab guru itu adalah 75%. 16 kali pertemuan, 16 RPP, itu harus saudara betul-betul implementasikan 75%. Ya, itu baru saudara menjadi guru yang bertanggung jawab menurut Sidiknas, Undang-Undang tahun 2003 ya. Oke, jadi 25%-nya kemana? 25%-nya masuk kepada dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pencarian bakat minat siswa. Terus SMA itu 50-50. Nah,
50% tanggung jawab guru, sisanya apa? Ekstrakurikuler. Jadi anak SMA itu sudah boleh disuruh untuk tampil makalah, berdiskusi, grup investigasi, dan TPS ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah bisa berimprovisasi, bersosialisasi, bertanggung jawab dalam pembelajaran. Jadi jangan disuruh anak SD untuk buat makalah ya, itu sesat itu. Dan jangan nyuruh anak SLTP untuk GI, grup investigasi. Atau di SLTP karena tanggung jawab guru itu 75%, itu sah-sah saja ketika guru yakin dalam satu materi ini siswa bisa untuk berdiskusi atau belajar secara kooperatif gitu kan. Kita masuk ke dalam S1. Apa bedanya S1 dengan SLTA secara rumpun keilmuan dan kurikulum? S1 itu bedanya dengan SMA. Ya. S1 itu deskriptif. Yang namanya mahasiswa itu adalah SDM yang bercipta, berasa, berkarsa, bisa membedakan yang baik dan benar. Intinya mereka itu sudah dewasa. Dia sudah bisa mandiri dan berdikari. Substansi dari perguruan tinggi itu adalah skripsi. Skripsi itu adalah deskriptif. Orang yang sudah bisa mendeskripsikan masalahnya sendiri. Berbeda dengan SLTA. Di perguruan tinggi kan nggak ada ujian nasional lagi ya. Yang nggak ada. Ya. Di perguruan tinggi itu bagaimana mahasiswa bisa menggambarkan masalah. Itu dalam bentuk skripsi. Bisa berpikir sendiri. Orientasinya untuk apa? Wawasan dan mental. Ya. Apa bedanya S1 dengan S2? S2 itu analisis. Ya. Di S1 kita diajarkan berpikir secara deskriptif, menggambarkan sesuatu. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk mencapai sebuah kebijaksanaan dalam menilai sesuatu. Di S2 itu saudara, setelah saudara deskriptifkan, dari hasil deskripsi itu saudara bisa menganalisanya di S2. Jadi analisa itu termuat dalam tesis yang menjadi syarat dari magister S2. Oke, apa bedanya dengan S3? S3 itu filosofis. Ya. Setelah dideskripsikan di S1 dianalisa, saudara sudah bisa beranalisa secara objektif. Di S2 habis itu difalsafahkan apa yang menjadi masalah yang saudara ingin pecahkan. Oke. Jadi itu gambarannya. Jadi ketika saudara tahu tanggung jawab saudara di setiap jenjang pendidikan, saudara bisa lebih bijaksana memakai model pembelajaran dan konsep kurikulum yang akan saudara implementasikan, yang akan saudara terapkan di lokal saudara. Ada pertanyaan tadi? Mana pertanyaannya? Oke. Grup investigasi. Pertanyaannya, apakah pengaruh metode TPS dan GI terhadap prestasi belajar dan minat siswa? Berbicara tentang pengaruh, itu identik dengan guru. Bagaimana guru menguasai sebuah penerapan model yang efektif dalam mengangkat prestasi siswa. Ya. Jadi dalam mencari minat siswa itu nggak ada lagi di sini diulas ya. Karena apa? Yang ada di lokal itu untuk disuruh GI dan ber-TPS itu betul-betul SDM yang bakat minatnya untuk bersosial, yang bakat minatnya dalam rumpun keilmuan, kejuruan atau praktis ya. Jadi itu ya. Pertanyaan kedua, apakah TPS bisa dipakai di SD? TPS dipakai di SD ya. Mungkin bisa. Oh, GI ya, TPS dan GI. TPS mungkin bisa, tergantung materinya. Ya. Misalnya apa? Dalam ice breaking misalnya. Dalam ice breaking dikumpulkan anak 222, berikan teka-teki misalnya. Berikan teka-tekinya, disuruh dia berpikir. Teka-tekinya yang mengandung ice breaking yang ada nilai pendidikannya. Habis itu dipaparkan di depan kelas. Ya. Apakah TPS bisa dipakai di SD? Itu secara implementasi kurikulum, secara materi itu nggak ada itu. Tapi secara ice breaking mungkin bisa. GI gimana? Grup investigasi tergantung. Misalnya
ketika kita pergi hiking misalnya, apa yang akan kita investigasi sebuah problem dalam problem solving, latihan kepemimpinan ya. Objeknya apa? Objeknya kerjasama dan gotong royong. Itu pun dalam bentuk ekstrakurikuler mungkin ya, tapi secara teoritis nggak bisa dipakai di SD. Oke. Mungkin itu diskusi kita pada siang hari ini. Kalau ada yang mau menanggapi dan menambah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.